semuanya siaga. Demi Allah, kalau ada apa-apa sama Ibe, demi Allah, jangan diam, demi Allah. Demi Allah, siapin semuanya. Serahkan jiwa raga untuk berjuang bersama zuriyah Rasulullah, sama para cucu Rasulullah, para ulama istiqomah. Mohon doanya, kami dikepung. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Dan biasa memang mengawal, tidak ada persoalan, dan mereka dalam pengawalan di standar FPI itu tidak pernah menggunakan senjata tajam, apalagi senjata api. Oke, kalau tadi Anda bilang tidak ada. Beda versi dan kronologi. Komisi 3 DPR diminta investigasi penembakan Laskar FPI. Berperang bahwa Kapolda Metro Jaya dengan pameran senjata yang sudah disita dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah tindakan tegas yang terukur. Tapi di sisi lain, FPI mengatakan itu semua fitnah. Tidak pernah mereka punya senjata api. Mereka cuma dengan tangan kosong dan lain sebagainya dan lain. Aliansi Anak Bangsa mendesak Komisi 3 DPR RI untuk melakukan investigasi terkait tewasnya 6 orang laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis, mengatakan dirinya merasa janggal dengan keterangan yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya. Sebab keterangan Polri dengan yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam berbeda terkait kronologi peristiwa. Kami mendesak Komisi 3 DPR RI untuk melakukan investigasi, ujar Damai Hari Lubis. Polisi harus mengedepankan unsur praduga tak bersalah, apalagi 6 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang dan diculik ternyata tewas ditembak polisi. Semuanya masih dugaan, kan bisa saja orang tewas lebih dulu baru ada senjatanya. Makanya untuk hilangkan penafsiran buruk perlu dilakukan investigasi, tegas Damai. DPP FPI sebelumnya menyatakan bahwa rombongan Habib Rizik Syihab diserang dan ditembak oleh orang tak dikenal saat di perjalanan menuju suatu acara pengajian subuh keluarga internal. Saat di tol Jakarta Cikampek, sekelompok OTK menghadang dan menembaki satu mobil yang berisi 6 laskar pengawal Habib Rizik. Mobil serta orang yang ada di dalamnya dibawa. Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan? Pentungan aja nggak ada, dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai aspa ya kan? Sementara itu, polisi memiliki versi yang berbeda. Polisi menyebut bahwa Laskar Front Pembela Islam melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap petugas yang sedang melakukan penyelidikan. anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia, sebanyak 6 orang. Petugas melakukan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 4 orang lainnya melarikan diri. Jadi di tengah perang informasi dan framing di media, di mana sumber-sumbernya ini berperang, bahwa Kapolda Metro Jaya dengan pameran senjata yang sudah disita dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah tindakan tegas yang terukur, tentu dengan gesture tidak ada perasaan bersalah sekalipun. Di sisi lain, FPI mengatakan itu semua fitnah. Tidak pernah mereka punya senjata api. Mereka cuma dengan tangan kosong dan lain sebagainya. Bahkan mereka mempermasalahkan, kenapa harus dikuntit? Kalau memang masalahnya hanya untuk penyelidikan, kan tinggal diberikan surat saja selesai. Perang informasi ini tidak akan pernah selesai dan tidak boleh diselesaikan dengan media massa.
atau katakanlah pendapat-pendapat publik. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia menanggapi soal insiden pengawal Habib Rizik. Beliau menyarankan bentuk Dewan Kerukunan Nasional. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi insiden antara polisi dan pengawal Habib Rizik di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 Karawang. Kalau kita bicara hukum, maka kita minimal harus bicara tentang kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemaslahatan yang bisa ditimbulkan oleh hukum tersebut, kata Anwar. Dampak dari sikap itu sangat terasa manfaatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tindak kriminal, pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Namun, dalam hal yang terkait dengan perbedaan pandangan dan pendapat tentang negara dan pengelolaannya, maka janganlah cepat melakukan pendekatan hukum atau security approach. Tapi sebaliknya, kita melakukan pendekatan dialog dan musyawarah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan rujukan utama kita. Untuk itu, gagasan Presiden Jokowi pada periode pertama memimpin tentang Dewan Kerukunan Nasional didengungkan kembali. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat di antara elemen dan kelompok masyarakat bisa diselesaikan baik-baik. Seperti dengan Habib Rizik misalnya, maka hal itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Karena masing-masing pihak seperti kita ketahui, biasanya berbeda dalam satu masalah karena berbedanya informasi, kepentingan, dan sudut pandang. Dan lewat Dewan Kerukunan Nasional tersebut, menurutnya kita akan bisa menyamakan persepsi dan pandangan tentang suatu masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan kita akan bisa menemukan solusi yang tepat dan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dengan begitu, negara ini aman, tentram, dan damai. Kita dapat mengatasi semua masalah yang kita hadapi secara bersama-sama. Apalagi kita sedang menghadapi masalah COVID-19 dan masalah ekonomi yang sangat berat kita hadapi, di mana untuk mengatasinya jelas-jelas sangat diperlukan persatuan dan kesatuan yang kuat dari kita semua sebagai warga bangsa, kata Anwar. Perang informasi ini tidak akan pernah selesai dan tidak boleh diselesaikan dengan media massa atau katakanlah pendapat-pendapat publik, karena pendapat-pendapat publik itu bukan kebenaran. Bisa jadi pendapat publik itu akan terpecah menjadi pro dan kontra. Apakah pro penegak hukum, pro FPI. Dan kadang-kadang kalau berkelindan dengan masalah politik, yang terjadi lebih ganas lagi. Orang tidak peduli korban nyawa tumpah, yang penting bahwa korban nyawa itu bukan kelompok politik kami. Biarkan misalnya para kadal itu meninggal dan lain sebagainya, tewas dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial ganas-ganas sekali.